Apa buktinya? Sebetulnya banyak pertanyaan yang bisa kita gali. Pertama, apakah sebagai bangsa kita sudah betul-betul bebas dari tekanan asing, misalnya seperti itu? Kalau kita lihat hari ini dari apa yang ditulis oleh Francis Fukuyama dalam The End of History and the Last Man, seolah-olah dia ingin mengatakan bahwa dunia ini sebetulnya sudah berakhir. Sejarah sudah berakhir. Sejarah puncak umat manusia hari ini adalah sejarah kemenangan kapitalisme global. Yang secara otomatis dia ingin mengatakan bahwa dunia ini dikuasai oleh sistem kapitalisme global, termasuk kedaulatan politik di semua negara, tidak terkecuali di Indonesia. Kalau pertanyaan kita, apakah kita bebas dari kapitalisme global? Menurut saya yang terjadi hari ini, kita pun terjebak di dalam ritme kapitalisme global. Secara politik, kita belum terbebaskan. Yang kedua, kita bisa melihat apakah kebijakan-kebijakan pemerintah misalnya juga sudah murni memang diperuntukkan bagi masyarakat. Seandainya kebijakan-kebijakan politik pemerintah tidak pro kepada rakyat, sebetulnya itu adalah tanda atau bukti bahwa kita masih jauh dari berdaulat secara politik. Jadi kedaulatan secara politik itu buktinya adalah bahwa semua kebijakan-kebijakan politik kita memang memberikan kedaulatan kepada masyarakat. Apa yang dibutuhkan masyarakat itulah yang mestinya kita sediakan dalam rangka kebijakan-kebijakan yang dikeluarkan oleh pemerintah. Ini pun menurut saya masih belum menemukan harapan yang kuat di tengah-tengah masyarakat. Saya ingat kembali kemarin ada banyak sekali kebijakan. Apakah yang paling viral kemarin itu ada Omnibus Law di bidang ketenagakerjaan yang paling banyak diperhatikan oleh teman-teman buruh kita maupun di undang-undang yang lain. Yang ketiga, apakah politisi kita, apakah praktek para politisi kita ini memang sudah benar-benar mencirikan nilai-nilai luhur sebagaimana yang ada di dalam Pancasila? Menurut saya itu juga masih jauh dari harapan yang kita inginkan. Bahkan saya khawatir politisi kita ini pun tak memahami sebetulnya apa kedaulatan itu. Kalaupun paham, mereka pura-pura tidak paham. Kalaupun pura-pura tidak paham, sebetulnya mereka tidak mau melaksanakan kedaulatan yang ada di tengah-tengah kita hari ini. Saya kira itu praktek-praktek kedaulatan yang bisa kita, praktek-praktek kedaulatan politik yang bisa kita lihat hari ini, yang menurut saya prakteknya belum sampai pada upaya yang memuaskan bagi kita semua. Kalau kita lihat dari Francis Fukuyama, dia sebetulnya mensitir dari apa yang disampaikan oleh Hegel. Jadi Hegel secara teoritik mengatakan bahwa perkembangan sejarah itu adalah perkembangan yang sifatnya dialektik. Jadi ada pertarungan antar ideologi. Pertarungan itu yang kemudian melahirkan kemenangan pada satu ideologi yang menang. Dia akan menjadi sintesis yang menurut Fukuyama, sintesis hari ini adalah kemenangan kapitalisme global. Jadi Fukuyama kurang lebih meminjam apa yang dikatakan oleh Hegel, kemudian dia menerapkannya dalam kontekstualisasinya pada saat ini. Walaupun kita tahu apa yang disampaikan Fukuyama tetap banyak sekali disanggah orang, karena jelas-jelas di bagian dunia yang lain tentu tidak semua kapitalisme global bisa menyentuhnya, karena ada banyak juga ideologi-ideologi yang lain yang menyembul dan keluar dan kemudian tidak menjadi bagian dari cengkraman kapitalisme global. Tapi kalau kita hubungkan dengan Huntington dan apa yang terjadi di Indonesia, menurut saya kita tetap pada bagian. Saya ingin menyampaikan apa yang disampaikan oleh Fukuyama itu, bahwa kejadian sebagaimana yang kita alami dengan
Pancasila, dengan nilai-nilai Pancasila kita yang menyangga sebetulnya menjadi pondasi kedaulatan kita, sebetulnya ditekan oleh kekuatan global, kekuatan ideologi global. Siapa ideologi global itu? Kalau menurut Fukuyama, kapitalisme global lah yang saat ini membangun sistemnya di dunia global hari ini. Jadi dia membangun sistem ekonomi, dia membangun sistem politik, dia membangun sistem sosial maupun budaya yang sekarang ini dipraktekkan oleh umumnya masyarakat di dunia hari ini. Walaupun kita yakin tesis Huntington tentang clash of civilization dalam kacamata Hegel tetap akan terjadi. Jadi bukan berarti tiba-tiba dunia ini akan berhenti sampai kiamat kemudian hanya kapitalisme global. Tentu ini adalah suatu narasi kesejarahan manusia yang panjang yang kita tidak tahu di depan kapitalisme global ini nilai apa kemudian yang bisa menggantikan. Karena kalau kita lihat teman-teman postmodernis mengatakan modernisasi yang digunakan atau yang dibawa oleh kapitalisme global ini sebetulnya sudah berakhir, sudah tidak bisa lagi menyangga apa yang mereka inginkan untuk memakmurkan dunia. Yang terjadi hari ini adalah kemakmuran bagi segelintir orang kepada pemilik modal kapital. Ini yang sudah dalam kacamata Bung Karno ini sudah dikacamatai jauh-jauh hari sebelumnya tentang praktek-praktek ini yang terus berevolusi, varian-variannya terus muncul. Jadi menurut saya dalam konteks Indonesia yang terjadi hari ini adalah apa yang kita yakini terhadap ideologi kita sekarang ini sedang mengalami tekanan yang kuat dari luar, apalagi kalau kita lihat dari amandemen 1, 2, 3, dan 4 di mana sebetulnya banyak sekali hal-hal yang sebetulnya menjadi kekayaan kita sebetulnya sudah digeser oleh nilai-nilai luar yang masuk ke dalam tubuh bangsa kita melalui amandemen kemarin itu. Itu menurut saya, Bung Krisma.